Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Syiharuddin dari kampus IAIN Datuk Laksmana Bengkalis, program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A. Di sini maksud video atau konten yang saya buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran PAI dengan dosen pengampu iaitu Bapak Supadi Ritonga MA. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode pembelajaran iaitu metode bercerita. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertiannya, lalu tujuannya serta manfaat dari metode bercerita, dan juga akan memaparkan video praktik mengajar dengan menggunakan metode bercerita di kelas. Nah, sebenarnya apa sih metode bercerita itu? Metode bercerita itu secara etimologi berasal dari bahasa Arab, iaitu qasas, yang artinya menceritakan dan menelusuri atau mengikuti jejak. Di dalam Al-Quran, lafaz qasas mempunyai makna iaitu kisah atau cerita. Sedangkan dari segi istilah, menurut Gordon dan Brown, seperti dikutip Otip Satibi Hidayat, merupakan cara untuk meneruskan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sekarang apa sih tujuan dari metode bercerita itu? Nah, tujuannya adalah melalui cerita, anak dapat menyerap pesan-pesan yang dituturkan dalam kegiatan bercerita. Anak dibimbing untuk mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan cerita guru yang bertujuan untuk memberikan informasi atau menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan. Dan sekarang, apa sih sebetulnya manfaat metode bercerita itu? Berikut di antara manfaatnya. Yang pertama iaitu membangun kedekatan emosional antara pendidik dan anak didik. Yang kedua, sebagai metode penyampaian pesan atau nilai moral yang paling efektif. Yang ketiga, pendidikan imajinasi atau fantasi. Yang keempat, menyalurkan dan mengembangkan emosi. Yang kelima, membantu proses peniruan perbuatan baik tokoh dalam cerita. Yang keenam, sarana hiburan dan menarik perhatian. Yang ketujuh, mengunggah minat baca pada anak. Yang terakhir, sarana membangun watak yang mulia. Nah, demikian tadi pengertian tujuan serta manfaat dari metode bercerita. Sekarang, mari kita saksikan contoh dari metode bercerita tersebut. Sebelumnya, saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian saya tadi terdapat salah kata dan penjelasan yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada para teman-teman online, dimohon kritik dan sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siapa ketua kelas ini? Tolong disiapkan dulu kelasnya. Baik Pak. Latihan sebelumnya, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik anak, hari ini kita akan belajar dengan cara yang sedikit berbeda dari minggu sebelumnya. Tentunya minggu ini akan lebih menarik dan menyenangkan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Di sini siapa yang suka mendengarkan cerita? Ada? Saya Pak. Bagus sekali. Cerita adalah salah satu metode yang sangat efektif untuk memahami pelajaran. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah cerita tentang kisah keteladanan seorang anak yang bernama Ahmad yang rajin sholat lima waktu. Cerita ini
nantinya akan mengajarkan kita tentang nilai kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau begitu mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan mendengarkan cerita kisah keteladanan anak yang rajin sholat lima waktu. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang anak lelaki bernama Aman. Aman adalah anak berusia 10 tahun yang dikenal rajin beribadah. Setiap kali azan berkumandang, Aman selalu bergegas mengambil duduk dan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kebiasaan ini sudah tertanam sejak kecil, berkat didikan ayah dan ibunya yang selalu mengajarkan rutinnya sholat. Setiap pagi, Aman bangun lebih awal daripada teman-temannya. Setelah melaksanakan sholat subuh, ia membantu ibunya membersihkan rumah sebelum berangkat sekolah. Di sekolah, Aman dikenal sebagai anak yang rajin, sopan, pintar, dan selalu menghormati ibu serta teman-temannya. Banyak teman-temannya yang merasa kagum dengan kebiasaan Aman yang tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Suatu hari, salah satu temannya Raka bertanya kepada Aman secara beristirahat. Raka bertanya, Aman, kenapa sih kamu selalu berada sholat? Bukannya kita masih kecil, nanti sajalah kalau sudah besar. Aman pun menjawab seperti ini. Sholat itu kewajiban umat Islam Raka. Kalau kita lagi sholat kecil, Allah pasti akan memberikan keberkahan dalam hidup. Raka bertanya kembali, keberkahan maksudnya apa? Aman menjawab, keberkahan itu seperti kemudahan dari hidup, hati yang tenang, dan rezeki yang cukup. Aku percaya kalau kita dekat dengan Allah melalui sholat, hidup kita akan lebih baik. Mendengarkan jawaban Aman, mereka mulai tertarik untuk ikut belajar dan rajin sholat. Suatu hari di desa Aman tinggal dilanda hujan deras selama beberapa hari. Rumah warga mulai berbanjiran, termasuk rumah Aman. Meskipun keadaan sulit, Aman tetap melaksanakan sholat lima waktu dengan khusyuk. Ia bahkan berdoa agar hujan segera reda dan warga desa diberikan kekuatan untuk menghadapi musibah tersebut. Ketika hujan akhirnya berhenti dan air mulai surut, warga desa berkumpul untuk membersihkan rumah mereka. Aman itu membantu dengan semangat. Melihat keteguhan dan kebaikan Aman, banyak warga merasa terinspirasi. Salah satu tetangganya berkata kepada ayah Aman, anakmu benar-benar luar biasa. Di tengah musibah ini, dia tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Semoga anak kami bisa mencontoh Aman. Ayah Aman akan sini sambil berkata, Alhamdulillah, semua ini karena kami selalu mengajarkan pentingnya sholat kepada Aman sejak kecil. Beberapa hari setelah musibah banjir berlalu, banyak warga desa menemukan bahawa sawah mereka yang sebelumnya terendam air kini tumbuh lebih subur daripada sebelumnya. Panen mereka menjadi lebih hebat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Warga percaya bahwa ini adalah hasil doa mereka selama menghadapi musibah. Aman pun merasa bersyukur atas keberkahan tersebut. Dia berkata kepada mereka, lihatkan mereka, Allah selalu mendengar doa kita jika kita rajin beribadah. Maka yang sudah mulai mengikuti kebiasaan Aman tersenyum dan berkata, ya sekarang aku juga merasakan ketenangan setiap kali selesai sholat. Anak tadi belajar kita tadi kebiasaan apa yang membuat Aman menjadi lebih baik? Itu memang ya kan? Aman rajin sholat Pak. Ya itu tadi. Aman satu saat dalam sholat waktu secara khusus. Selanjutnya, apa yang terjadi di desa Aman ketika dilanda banjir? Silakan. Rumah warga dilanda banjir dan mereka kesulitan dalam beraktivitas. Ya. Selain itu, apa yang terjadi di desa Aman ketika banjir berhenti? Ada yang tahu? Ya, silakan. warga bersyukur terhadap musibah yang telah berlalu. Ya, bagus sekali. Jadi pelajaran yang kita petik dari kisah Amannya adalah bahwa di sholat tidak hanya sekedar
kewajiban Islam, tetapi juga cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ketekunan dalam beribadah bisa membawa dampak positif bagi diri sendiri maupun orang-orang sekitar kita. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk selalu menjaga sholat lima waktu dan saling mengingatkan pentingnya ibadah kepada orang lain. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam pembelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memperhatikan dan mohon maaf atas segala kesilapan yang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.